Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Gilman Fajar Sulaiman, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil dengan NIM 2211053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Parkir On-Street dan Perancangan Teknis Fasilitas Parkir Off-Street pada Koridor Jalan Cikuray Garut. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan permasalahan, metode penelitian, hasil analisis, rancangan parkir, serta kesimpulan saran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah kendaraan dan keterbatasan lahan pada kawasan perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan sering dimanfaatkan sebagai ruang parkir, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa. Pada koridor Jalan Cikuray, aktivitas parkir on-street cukup tinggi dan sebagian petak parkir berada dekat persimpangan. Kondisi ini berpotensi mengurangi lebar efektif jalan dan menimbulkan hambatan samping akibat kendaraan yang keluar masuk parkir serta aktivitas di sisi jalan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja parkir dan lalu lintas, kemudian menyusun alternatif penataan on-street dan rancangan fasilitas off-street parking. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian saya memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik dan kinerja parkir on-street. Kedua, bagaimana pengaruh parkir terhadap kinerja lalu lintas. Ketiga, bagaimana rancangan teknis fasilitas parkir off-street yang sesuai dengan kebutuhan parkir. Dan yang keempat, berapa potensi pendapatan retribusi dari sistem parkir yang dirancang. Keempat rumusan tersebut kemudian dijadikan dasar dan tujuan penelitian, yaitu menganalisis karakteristik parkir, mengevaluasi kinerja lalu lintas, menyusun rancangan off-street parking, dan menghitung potensi pendapatannya. Penelitian ini dibatasi pada koridor Jalan Cikuray Garut, mulai dari Simpang Cikuray hingga Simpang Ceplak dengan panjang sekitar 200 meter. Kendaraan yang ditinjau adalah sepeda motor dan mobil penumpang, sedangkan kendaraan berat tidak dianalisis. Survei dilakukan pada hari kerja dan hari libur, pada 3 periode yang berbeda, yaitu pagi, siang, dan malam. Analisis lalu lintas menggunakan PKJ 2023, sedangkan analisis parkir menggunakan pedoman fasilitas parkir yang telah ditetapkan. Untuk rancangan off-street parkir, penelitian ini hanya membahas lokasi, pola parkir, sirkulasi, dan kapasitas, tidak sampai pada RAB maupun analisis investasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengombinasikan data primer, hasil survei lapangan, dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan pada 4 hari survei, yaitu tanggal 13, 16, 20, dan 23 Juni 2026. Setiap hari dibagi menjadi 3 periode, yaitu pagi pukul 7 sampai pukul 9, siang pukul 12 sampai pukul 15, dan malam pukul 17 sampai pukul 20. Pencatatan dilakukan setiap interval 15 menit, meliputi data parkir, volume lalu lintas, hambatan samping, dan kecepatan. Lokasi penelitian berada pada segmen koridor Jalan Cikuray dengan panjang sekitar 200 meter. Berdasarkan kondisi existing, lebar perkerasan Jalan Cikuray adalah 7,5 meter dengan sistem jalan satu arah. Karena menggunakan parkir menyudut 60 derajat, maka lebar efektif lalu lintasnya hanya sebesar 4 meter. Kapasitas parkir existingnya terdapat 64 petak. Salah satu permasalahan penting adalah posisi petak parkir pertama yang hanya sekitar 10 meter dari simpang, sedangkan berdasarkan Permenhub 96 tahun 2015 diperlukan jarak minimum 25 meter. Jadi, dari kondisi geometrik dan posisi parkirnya terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan kembali. Selanjutnya saya masuk pada hasil karakteristik parkir. Volume parkir tertinggi terjadi pada Sabtu malam, tanggal 13 Juni 2026, yaitu sebanyak 97 kendaraan. Sedangkan akumulasi maksimum mencapai 61 kendaraan dari kapasitas 60 petak. Kondisi tersebut menghasilkan indeks parkir maksimum sebesar 95,31%, yang menunjukkan pemanfaatan ruang parkir sudah mendekati kapasitas maksimum. Nilai turnover rata-rata adalah 2,49 kendaraan per SRP per hari. Untuk durasi parkir, rata-rata sepeda motor adalah 58,3 menit, sedangkan mobil penumpang sekitar 70,3 menit. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa aktivitas parkir cukup tinggi dan diakomodasi oleh kendaraan roda 2, terutama pada periode malam. Selanjutnya adalah pengaruh kondisi parkir terhadap kinerja lalu lintas.
Parkir menyudut 60 derajat menyebabkan lebar efektif jalan berkurang dari 7,5 meter menjadi 4 meter. Hambatan samping berdasarkan hasil analisis termasuk kategori rendah, dengan frekuensi berbobot sekitar 117 sampai 157 kejadian per jam. Kapasitas ruas jalan yang diperoleh adalah 1.639 SKR per jam. Sementara itu, nilai derajat kejenuhan berada rentang 0,22 sampai 0,3 sehingga masih berada jauh di bawah ambang 0,85 dan kondisi arus lalu lintas masih tergolong stabil. Namun, parkir tetap memberikan pengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas ruang lalu lintas, terutama akibat kendaraan keluar masuk petak parkir dan kendaraan yang berhenti atau parkir. Selain itu, jarak parkir yang sekitar 10 meter dari simpang belum memenuhi ketentuan 25 meter dari Permenhub. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan parkir, akumulasi puncak yang menjadi dasar perencanaan adalah 61 kendaraan, yang terdiri dari kendaraan motor dan mobil. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, saya mengusulkan lahan off-street seluas sekitar 1.501 meter persegi dengan dimensi kurang lebih 20 x 50 meter. Lokasi ini berada di tengah koridor, sekitar 90 meter dari simpang Cikuray dan sekitar 80 meter dari simpang Siliwangi. Konsep yang digunakan adalah bangunan parkir 2 lantai sehingga kapasitas dapat ditingkatkan tanpa membutuhkan lahan yang lebih luas. Pada rancangan ini, lantai pertama diperuntukkan bagi mobil penumpang dengan pola parkir 45 derajat dan kapasitas 26 SRP. Lantai kedua diperuntukkan bagi sepeda motor dengan pola parkir 90 derajat dan kapasitas 182 SRP. Dengan demikian, total kapasitas rancangan mencapai 208 SRP. Sirkulasi kendaraan yang dirancang yaitu satu arah dengan akses masuk dan keluar yang terpisah serta dilengkapi ram sebagai penghubung antar lantai. Kapasitas rancangan ini lebih besar dibandingkan kebutuhan minimum, sehingga terdapat ruang untuk mengakomodasi fluktuasi permintaan parkir dan memberikan alternatif parkir di luar badan jalan. Selain membangun fasilitas off-street, dilakukan juga penataan pada parkir on-street. Kondisi existing menggunakan sudut parkir 60 derajat dengan banyaknya petak yaitu 64. Sedangkan pada rencana penataan, sudut parkir dirubah menjadi 45 derajat dengan jumlah petak menjadi 49 petak. Petak parkir pertama juga digeser sehingga berjarak minimal 25 meter dari simpang, sesuai ketentuan Permenhub 96 tahun 2015. Dengan penataan tersebut, ruang jalan dapat lebih efektif dan area sekitar simpang menjadi lebih aman. Selain aspek teknis, penelitian juga menghitung potensi pendapatan retribusi parkir. Berdasarkan kapasitas rancangan dan tarif yang digunakan, potensi pendapatan diperkirakan sebesar 589.000 per hari. Jika dihitung selama 30 hari, potensinya sekitar 17 juta per bulan, sedangkan dalam 1 tahunan yaitu 350 hari, potensi pendapatan mencapai sekitar 214,985 juta. Jadi, selain sebagai solusi penataan parkir, sistem ini juga memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah Kabupaten Garut dari sektor retribusi parkir. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, terdapat 4 kesimpulan utama. Yang pertama, karakteristik parkir menunjukkan intensitas yang cukup tinggi, dengan akumulasi maksimum 61 kendaraan atau 95,31% dari kapasitas 60 petak dan didominasi kendaraan roda 2. Kedua, parkir 60 derajat mengurangi lebar aktif jalan dari 7,5 menjadi 4 meter. Meskipun derajat kejenuhan masih rendah yaitu 0,22 sampai 0,36, parkir tetap memberikan pengaruh terhadap hambatan samping yang tinggi, kecepatan yang rendah, dan efektivitas ruang lalu lintas. Ketiga, solusi yang dirancang adalah fasilitas off-street 2 lantai dengan kapasitas 280 SRP, serta penataan on-street menjadi 45 derajat, 45 dan jumlah petaknya yaitu 49 petak, dan berjarak minimal 25 meter dari simpang. Keempat, rancangan tersebut memiliki potensi retribusi sekitar 589.000 per hari atau 214,985 juta per tahun. Untuk saran, bagi pemerintahan Kabupaten Garut, khususnya Dinas Perhubungan, dapat mempertimbangkan realisasi fasilitas off-street parkir ini pada lokasi yang sudah diusulkan.
bagi Dinas Perhubungan bersama Satlantas dapat berkolaborasi untuk menerapkan penataan on-street parkir, termasuk jarak 25 meter dari simpang, menggunakan sudut 45 derajat, penambahan marka, dan rambu. Selanjutnya, pengelola parkir perlu menyediakan fasilitas pendukung dan melakukan sosialisasi agar masyarakat beralih menggunakan fasilitas parkir yang disediakan. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan evaluasi setelah fasilitas parkir beroperasi serta kajian kelayakan ekonomi dan finansial. Demikian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Saya menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Bapak dan Ibu dosen penguji untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.